semuanya, akhirnya aku ada kesempatan untuk bikin video pembelajaran lagi. Aduh, kayak sok kenal gitu ya. Maksudnya lagi ya, karena aku dulu pernah bikin video pembelajaran juga, tapi materinya sejarah musik tentang impresionisme. Boleh dicek di Instagramnya SMM18 kalau mau. Tapi ya agak begitulah kayaknya. Ya udah, mungkin ada yang belum kenal juga nih siapa aku, kayak aku dari tadi kayak sok kenal banget, kayak ya udah ya, aku kenalan dulu. Jadi halo, nama aku Baby. Nama panjangku Elena Baby Subakti. Aku dari SMK Musik Perguruan Cikini kelas 11. Yay. Dan aku mau sharing pembelajaran apa saja yang aku pelajari di kelas 11 ini. Yaitu ini materinya. Ada di mana sih ini kameranya? Bingung. Ada extended dan altered chord. Wah, apa itu? Sebenarnya mungkin kalian pernah lihat, cuman kalian kayak nggak tahu gitu. Ini chord apa sih gitu kan? Tapi mungkin juga ada dari kalian yang belum tahu apa itu chord atau akor. Jadi akor itu adalah susunan nada yang mana jarak dari nada ke nada lainnya itu, satu nada ke nada lainnya itu terts. Ya, yeah. 3. Jaraknya 3. Jadi kayak misalkan C ke E gitu kan. C, E, G. 3 nada gitu kan. Dari C ke E kan. C, D, E gitu kan. C, E jadinya. Nah, chord atau akor yang mendasar itu juga sering disebut trinada karena cuma 3, yaitu yang mana adalah tingkat ke-1, 3, dan 5-nya. Atau juga disebut triad selain trinada. Nah, sekarang kita mau membahas akor-akor yang mungkin kalian pernah lihat, tapi kalian bingung, ini kenapa kayak gitu. Kayak aneh gitu ya. Ini bismillahirrahmanirrahim aja ya, videonya bisa ke save karena aku record langsung dari Canva dan aku pertama kali nyobain fitur ini. Oke. Ups, tidak bisa slide. Nah, ini nih akor-akornya. Akor-akor yang kayaknya kalian pernah lihat gak sih, yang kayak panjang banget gitu, kayak ada F major tapi ada angka 9 terus ada sharp 7, itu maksudnya apa gitu kan. Oke. Saja sesuai dengan judul tadi, extended dan altered chord ya kan. Karena aku mau jelasin dulu apa itu extended chord. Sesuai namanya, extended, diperpanjang atau diperluas ya. Jadi ini adalah cara untuk memperluas akor. Jadi dia melebihi dari nada ketujuhnya atau tingkat ketujuhnya dalam tangga nada tersebut. Hah? Emang ada tingkat yang lebih tinggi dari nada ketujuh? Ada, tapi nanti aku jelasin maksudnya gimana. Oke, jadi pertama-tama kita akan mulai dulu ya dengan contohnya tangga nada C mayor, C major scale. Yaitu ada C, D, E, F, G, A, B, and back to C ya kan. Tingkat ke-1, 2, 3-nya. Tingkat 1-nya C, tingkat 2-nya D, tingkat 3-nya E, seterusnya, tingkat 7-nya B, lalu kembali lagi ke tingkat 1 C, namun bisa juga karena itu oktav, jadi dia tingkat 8-nya, jadi tingkat 8 ini balik lagi ke 1, seperti itu ya. Lalu ini ada triads atau trinada dari C mayor, yaitu C, E, dan G, yang mana tingkat ke-1, 3, dan 5. Selanjutnya, selain dari major triads atau chord, itu chord juga ada macamnya loh, yaitu ada minor, augmented, dan diminished. Kalau minor itu tingkat ketiganya itu turun setengah atau kena accidental mol atau flat atau whatever you guys want to call it. Lalu kalau augmented itu tingkat kelimanya yang kena accidental, yang naik setengah dia, sharp atau crest. Kalau diminished, tingkat ketiga dan tingkat kelimanya kena mol, kena flat dia. Jadi dia tingkat ketiga dan tingkat kelimanya turun setengah gitu. Bukan turun setengah, maksudnya tingkat ketiganya turun setengah, tingkat kelimanya turun setengah, seperti itu. Nah, ini kan tadi baru trinada kan chordnya. Sekarang kita masuk ke seventh chord, karena
karena nanti aku mau menjelasin yang lebih dari nada ketujuh gitu Kak, tadi aku yang udah bilang. Nah, jadi kalau major 7 itu akor major biasa, lalu tambahkan tingkat ketujuhnya. Lalu kalau C7 nggak ada majornya, itu C dominan 7, C dominan 7. Jadi akor mayor, namun tingkat ketujuhnya turun setengah atau kena mol gitu kan, kena flat. Kalau minor 7 ya akor minor, lalu tingkat ketujuhnya juga minor, terce minor gitu kan. Lalu ada um, minor mayor atau mayor minor 7. Jadi ini akor minor, namun tingkat ketujuhnya mayor. Jadi dia kayak kebalikan dari dominan 7 gitu loh. Nah, lalu ada juga yang diminished. Ada dua, kalau seventh chord ada half diminished sama full diminished. Kalau half diminished itu akor diminished, lalu terce minor. Akor diminished, ya akor diminished, lalu tingkat ketujuhnya juga turun setengah. Kalau full diminished itu akor diminished, lalu tingkat tujuhnya double flat atau 2 mol gitu. Jadi turun setengah lagi. Gitu. Nah, sekarang kita bakal membahas yang di atas 7. Maksudnya apa? Tadi kayaknya kembali ke oktav 8 gitu kan. Maksudnya di atas 7 gimana? Ya sama seperti kembali ke oktav 8 tadi. Ini kita pakai contoh C major scale lagi ya. Jadi kalau misalkan kembali ke C-nya itu adalah 8, kembali ke satunya itu adalah 8, berarti kalau 9 itu 2, tingkat keduanya. Paham? Get it? Kayak ngulang-ngulang aja sebenarnya. Jadi tinggal nyusun-nyusun gitu. Tinggal bener-bener diurutin. It's not that hard, guys. It's simple, right? Right, ya. Yeah. Pokoknya begitu. Jadi kalau misalnya tingkat satunya C, tingkat 8-nya pasti C lagi. Tingkat keduanya D, berarti tingkat setelah 8 yaitu 9, D juga. Tingkat 3-nya E, berarti tingkat 10-nya E juga. Seperti itu dan seterusnya. Lalu ini ada yang di bagian bawah itu ada angka yang aku bold, angka dan nada yang aku bold, yang mana itu biasanya yang selalu ada di extended chord, yaitu angka-angka ganjil ya. Entah mengapa, aku belum belajar sampai situ, maaf banget. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Nah, ini ada yang 9, ada yang 11, ada yang 13 gitu kan. Kalau major 9, ya tangga nada akor mayor 7, lalu tambahkan tingkat ke-9-nya. Lalu kalau minor 9, A minor 9, akor minor, lalu ditambahkan tingkat ke-9-nya. Lalu seperti juga sama dengan dominan 11. Jadi akor dominan 7 ditambahkan tingkat ke-9 dan tingkat ke-11. Ingat ya, tingkat ke-9-nya juga harus ditaruh. Sama seperti di major 11. Nih, yang 11 tingkat akor mayor, lalu tambahkan tingkat 9 dan 11-nya. Sama seperti yang 13 juga. Jadi kayak minor 13, akor minor, lalu tambahkan tingkat ke-9, 11, dan 13-nya, baru 13-nya gitu. Ya. Get it? Ngerti? Oke, next aku mau membahas yang kayak mungkin ada yang kalian yang bertanya-tanya kayak kenapa tingkat untuk akor 13 tingkat 9 sama tingkat 11-nya harus ditaruh gitu kan. Mereka bingung, itu bertanya-tanya. Well, karena kalau misalkan mereka nggak ditaruh, itu beda lagi. Itu menjadi added chord, atau chord add, atau chord yang di add gitu, yang ditambahin, yang dimasukin gitu. Jadi kayak misalkan G major 7 add 11. Jadi akor mayor 7, lalu tinggal tambahin tingkat ke-11-nya tanpa menaruh tingkat ke-9-nya gitu. Penjelasannya simple, yaitu tadi menambahkan nada lain pada akor
pada akor atau triad begitu. Nah, oke. Selanjutnya kita bakal bahas akor yang nah ini yang mungkin kalian kok itu ada di situ, kok itu bentuknya begitu, kok panjang banget. Nah, itu altered chord atau alternative chord atau chord yang alternatif gitu ya. Chord yang mengganti, akord pengganti gitu. Jadi penjelasannya juga simple ini. Jadi mengganti suatu nada yang dari tangan nada triad atau chord tersebut dengan nada yang berdekatan yang kromatik. Jadi yang kayak turun setengah atau naik setengah gitu. Nah, ini contohnya. Misalkan A dominan 7 mol 5. Jadi akor dominan 7 kalau akor mayor kan, kalau akor mayornya A itu kan A, cis, E, gis, ya kan? Kalau A dominan 7 berarti A, cis, E, G. Namun di sini ada mol 5 atau flat 5, 5-nya di flatin gitu. Berarti ya yang tingkat 5-nya tinggal kena flat. Jadi A, cis, S, G atau A, C sharp, E flat, G gitu kan. Dan seterusnya kita apa ya? Yang ini, yang crash 9. Bass dominan 7, crash 9 gitu kan. Jadi akor dominan 7 lalu tingkat 9-nya tambahkan crash atau naik setengah gitu kan. Mudah. Bener-bener memang cuma seperti itu aja. Nah, itu aku boldin ya. Jadi yang ditambahkan itu, yang dinaikkan atau diturunkan setengah itu adalah not tersebut dari tingkat tersebut. Gitu. Ini juga kalau dalam sejarah musik, ini adalah akor-akor yang disebut dengan non-traditional chord, yang mana dia tuh ya memang nggak ada di susunan akor tersebut, tapi ada penambahan gitu kan, alternatif atau alter. Jadi kayak ada penggantinya juga gitu. Sekian, yay, finally we're done. Terima kasih sudah mendengarkan. Thank you for listening me explaining this whole pembelajaran yang aku dapatkan. Semoga apa yang aku paham bisa kalian pahami juga. Kita belajar bersama-sama ya di sini. Jadi aku juga ikut belajar. Bukan aku cuma ngajarin kalian doang, karena aku juga di sini belajar bagaimana caranya mengajarkan orang. Yang mana sebenarnya aku lemah banget, cuman here I am. Yay. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Thank you for listening. Semoga nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri, atau masuk kuping kanan terus keluar lagi kuping kanan gitu kan. Jadi nggak masuk. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin memang kurang jelas. Dan kalau misalnya memang kurang jelas, kalian bisa berkomentar untuk aku. Kalian bisa memberikan kritik untuk aku. Seharusnya bagaimana sih belajar yang teknik mengajar untuk kalian yang lebih efektif gitu. Dan sekali lagi terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Maybe, I don't know. Bye.